Halo, selamat datang dalam video My Values yang kedua. Video My Values kedua ini akan lebih menjelaskan dari beberapa hal yang kedepannya akan kita bahas tentang My Values. Jadi ada 3 hal yang bagi saya secara pribadi bahwa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua adalah diri kita sendiri, dan yang terakhir adalah hubungan antar sesama. Pada saat kita bicara Tuhan, mungkin ada beberapa teman-teman yang mendengarkan video ini masih menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak dia perlukan, tapi saya bisa bilang bahwa sumber dari segalanya, baik itu damai sejahtera, sukacita, penguatan, penyertaan, hanya berasal dari Tuhan. Dan saya bisa bilang kita sebagai manusia sangat terbatas kekuatannya, dan kita sangat membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Bisa saya bilang juga bahwa mungkin kita yang jauh lebih membutuhkan dia dibandingkan dia membutuhkan kita. Dan fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa sehebat, senikmat, sebagus apapun kenikmatan dunia yang berikan pada kita, faktanya itu belum bisa memberikan suatu kebahagiaan yang kekal bagi kita. Karena akhirnya segala kenikmatan dunia itu, baik itu harta, baik itu apapun kebahagiaan dunia, akhirnya akan memberikan suatu kesenangan yang sesaat. Omongan saya ini dasari bahwa banyak hal, mungkin tokoh-tokoh figur atau artis yang walaupun kita tahu bahwa mereka pribadi yang sukses, yang secara pandang dunia mereka pribadi yang sukses, mereka bisa membeli segala apapun, membeli segala kesenangan apapun dalam dunia, tapi faktanya mereka akhirnya tetap lari juga. Ada suatu kekosongan juga dalam hati mereka. Mereka lari ke narkoba, dan akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri, untuk akhirnya mereka angkat tangan atau mereka menyerah untuk menjalani kehidupan ini. Saya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan dalam hati kita, dan saya percaya bahwa dengan semakin beratnya kehidupan dunia ini, hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, penyertaan pada kita. Walaupun jujur, dalam kita hidup sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, tidak selalu hidup kita akan mulus. Banyak hal, tantangan, rintangan yang akan terjadi dalam kehidupan. Tapi saya percaya kita semua tidak sendiri, Tuhan pasti menyertai, dan selalu percayalah kepada Dia, karena kita punya Tuhan yang baik. Di poin kedua kita yang membicarakan diri sendiri, tapi dari sini sendiri akan lebih banyak bicara tentang gambar diri. Karena bagi saya bahwa gambar diri seseorang itu sangat penting, karena gambar diri itu akan sangat berpengaruh bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, bagaimana cara kita memandang kehidupan, bagaimana cara kita berinteraksi yang bersama. Ada 2 hal dampak yang negatif dari gambar diri yang salah. Pertama adalah akhirnya kita akan menjadi pribadi yang minder, akhirnya membuat kita memandang diri kita pribadi yang tidak layak, membuat kita sulit untuk menjadi maju, sulit bagaimana kita memandang ke masa depan karena kita telah mempunyai gambar diri yang salah. Dan yang kedua, orang yang punya gambar diri yang salah juga yang bisa saya amati bahwa karena gambar dirinya atau dalam dirinya sendiri masih ada yang salah, saya merasa bahwa pada saat dia berinteraksi dengan sesama, ada banyak hal yang akhirnya membuat dia tidak mampu untuk berinteraksi dengan baik, atau bisa dibilang bahwa dia sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, dia sulit untuk bagaimana bisa menjadi pribadi yang baik di antara orang lain karena dalam dirinya sendiri masih ada suatu kekurangan. Dan saya bisa bilang juga bahwa poin dari ini adalah pada saat dia belum pulih, berarti output hasil yang dikeluarkan itu adalah suatu hal yang tidak baik. Tapi saya percaya jika dia mempunyai gambar diri yang benar, berarti output yang akan keluar darinya adalah suatu yang baik. Jadi bisa dibilang bahwa gambar diri yang benar itu sangat-sangat penting, dan itu akan sangat berpengaruh bagaimana cara kita memandang kehidupan, bagaimana cara kita memandang Tuhan, dan saya percaya itu adalah hal yang harus bisa kita perbaiki. Dan yang ketiga, hubungan antar sesama. Jadi poinnya adalah setelah kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan, setelah kita bisa tahu bahwa kita harus mempunyai gambar diri yang benar, saya percaya segala hal itu tidak akan harus kita simpan diri sendiri. Pada saat kita tahu kebenaran itu, berarti sudah saatnya kita memberitakan bagi orang lain. Apakah gampang? Saya bisa bilang tidak. Jujur sampai sekarang saya masih sangat berjuang dengan bagaimana mempunyai hubungan relasi antar sesama, karena bagi saya pada saat kita mungkin mempunyai interaksi yang sama, ada banyak sekali perbedaan, terutama dalam perbedaan nilai, perbedaan cara, perbedaan karakter, yang akhirnya terkadang mungkin kita harus menurunkan cara kita, mungkin kita harus memahami dari kekurangan mereka, dan yang itu yang membuat terkadang sulit bagi kita. Tapi saya bisa bilang bahwa ini adalah satu hal yang harus kita praktekkan dan lakukan, karena tidak bisa bahwa
pada saat kita menganggap bahwa kita sudah menjadi pribadi yang baik, tapi kita cuma bersembunyi di rumah kita saja tanpa kita akhirnya berinteraksi bersama. Saya bisa dibilang kita akan menjadi pribadi egois, dan bisa dibilang patokan pada saat kita memilih untuk berinteraksi sama sesama, mengasihi dengan sesama, itu adalah patokan kita ada pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri atau tidak. Karena pada saat kita ingin menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain, mengasihi dia, menjadi pribadi yang memberi, saya bisa bilang kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oke, dari 3 hal itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita adalah pribadi yang sangat membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kita adalah pribadi yang perlu menganggap bahwa gambar diri yang benar itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah dari setelah 3 hal itu, kita perlu juga akhirnya menjalin hubungan, menjalin suatu komunikasi atau punya relasi yang baik terhadap sesama kita, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi teladan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oke, teman-teman, jika teman-teman tertarik, teman juga bisa klik link bawah sini untuk peculiar values dari 3 hal ini. Saya percaya tidak cuma melalui media video kita bisa memberitakan kabar baik. Saya percaya dari 3 kebenaran ini mungkin itu juga bisa dipakai melalui media t-shirt, yang akhirnya kita lebih banyak lagi memberitakan kebenaran, memberitakan suatu kabar baik bagi orang sekitar kita. Oke, cukup video kedua saya ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya mohon kritikan, saran, dan komen dari teman-teman. Dan terima kasih atas segalanya. Tuhan memberkati.